Kita harus belajar dari saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Dia kan nyumbang berapa itu, berapa miliar itu, 75 kalau nggak salah. Kemudian ada itu oligarki nyumbang 5 juta. Berarti puisi Bu Retno ini mengalahkan puisi yang solid gitu ya. Orang-orang yang apatis tadi ketika kalau dia itu yang menjadi orang yang di Palestina itu loh. Jadi korban. Anaknya dibantai, istrinya dibantai, kemudian suaminya, saudaranya dan semuanya. Halo Sobat MB Club, di mana saja kalian berada, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Wah, minum dulu. Hari ini kita formasi lengkap ya, saya dan Bung Reza, dan di tengah-tengah kita adalah the one and only Mas Dewo PLU. Yeay. Apa kabar Mas? Baik sekali. Hari ini sehat sekali. Sehat selalu. Karena Ya? ketemu teman-teman semuanya loh. Ya. Amin. Alhamdulillah. Ya, kali ini isu yang sedang hangat dan sedang panas yang mau kita bicarakan adalah isu Palestina. Nah, Saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Jadi di tengah-tengah goncangan dunia, ya goncangan ini, seluruh dunia ini sedang marah ya, sedang marah karena tindakan Israel yang sewenang-wenang terhadap Palestina. Menurut pandangan Mas Dewo, gimana Mas? ya kalau kita melihat dari kacamata dunia ya, Iya. jadi tidak hanya di Indonesia. Karena kan kemarahan ini sudah mendunia, artinya semua negara yang tidak senang dengan apa yang ekspansi yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara kita di Gaza. Ini marahnya kan sudah besar. Ya. Dan negara-negara superpower seperti Amerika, kemudian dari Inggris, Australia, dan tentunya juga negara Asia sendiri juga semuanya teriak. Ya. Dan jutaan orang yang turun ke jalan, tidak sembarangan. Jadi menurut saya ini memang sudah harus dihentikan. Dan kalau ada saudara-saudara kawan-kawan kita di Indonesia yang apatis, dia kan nggak merasakan yang seperti itu. Iya. Ini yang saya sayangkan, mereka yang kadang membuli, kemudian mereka cuek, masa bodoh dan malah menyerang Iya. teman-teman yang pro Palestina. Iya. Nah ini kemana dia? Rasa kemanusiaannya itu? Dia nggak membayangkan orang-orang yang apatis tadi ketika kalau dia itu yang menjadi orang yang di Palestina itu loh. Jadi korban. Anaknya dibantai, istrinya dibantai, kemudian suaminya, saudaranya dan semuanya. Tapi kan mereka seperti itu, dan kita dengan adanya gerakan-gerakan yang di seluruh dari Sabang sampai Merauke kemarin kan ada kota-kota besar, bahkan puncaknya di Monas. Ya. Itu kan bukti, artinya ada pergerakan. Dan yang kita sayangkan ya tadi yang apatis tadi, yang mereka ngumpet, hanya akan menjadi nanti ketika itu berjalan dengan baik, mereka akan menjadi pahlawan, akan berteriak di depan sendiri. Tapi insya Allah ini adalah gerakan moral yang sangat dahsyat di dunia gitu Mas. Kalau mengenai yang apatis tadi Mas, kan ada juga nih bangsa kita sendiri padahal ya, mungkin lupa sejarah bahwa negara di dunia yang mengakui pertama kali Indonesia merdeka adalah Palestina. Ya. Nah, muncul tuduhan-tuduhan bahwa gerakan bela Palestina ini atau apa yang dilakukan oleh masyarakat Palestina ini hanya sekedar ingin menarik bantuan dari internasional. Nah, banyak juga itu yang sampaikan tadi. Mereka kan tidak terjun langsung. Kan nggak mungkin toh ini adalah sebuah pertunjukan drama teater atau drama kolosal yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Palestina Hamas. Ini kan sudah terjadi bertahun-tahun. Dan PBB sendiri kelihatannya dia berdiri di dua kaki gitu loh. Ya. Tidak tegas gitu loh. Saya membayangkan kalau yang menjadi ketua PBB itu orang Indonesia, itu pasti akan langsung diganyang itu. Ada ketegasan gitu loh. Ya. Ini kan mereka kan menggoyang-goyangkan. Jadi memang PBB itu harus tegas. Jangan main dua kaki gitu. Ini masalah kemanusiaan yang sangat dahsyat dan harus ditangani secara serius. Jadi kalau ada orang yang tadi ngomong itu untuk mencari bantuan dan sebagainya, ya itu tadi yang saya katakan, Pekok. orang-orang yang pekok terus goblok gitu ya.
PKK pokok. Pokok dan kawan-kawan. Ya betul sekali. Tapi saya melihat konferensi pers di berita-berita yang ditayangkan waktu PBB Menteri Retno itu sangat luar biasa menurut saya. Ya, Bu Retno itu luar biasa. Makanya kan beliau Bu Retno ini dia baca puisinya dan puisinya dahsyat. Betul. Bukan kaleng-kaleng ya. Ya. Bukan seperti budayawan yang budayawan atau Buddha apa itu nggak tahu itu. Pokoknya kalah lah. Ya. Bukan kelasnya. Ini kalau Bu Retno betul-betul dia menghayati membacanya dan dia merasakan dari puisi satu ke puisi yang berikutnya itu kelihatan sekali. Bahkan dia mendapatkan satu penghargaan mimbar itu yang dibuat oleh saudara kita di Palestina itu, yang diberikan oleh mantan Ketua Muhammadiyah Din Samsudin. Iya. Tidak semua orang bisa menerima mimbar itu. Wah, saya akan membayangkan dapat mimbar itu kan luar biasa sekali. Dia bukan penyair tapi ada rohnya. Ketika dia membaca, bagaimana dia setiap kalimat itu dia hayati semuanya. Dari puisi satu ke puisi yang lainnya. Dari yang dari atas sampai ke bawah dia hayati betul. Jadi tidak sembarang membaca itu. Dia bukan penyair, dia menteri luar negeri, tapi dia karena melihat langsung kejadian, melihat dan bergaul dengan dunia internasional. Jadi wawasannya itu cerdas. Memang dia harus mendapatkan penghargaan seperti itu, orang-orang seperti itu. Saya harapkan ada nanti wanita atau anak-anak muda itu ada menjadi Retno yang lain, menteri-menteri yang luar negeri tadi. Berarti puisi Bu Retno ini mengalahkan puisi yang solid itu ya. Solid. Itu yang bikin yang bikin saya merinding, Mas. Ya. Itu yang ada kata-katanya Indonesia berdiri di belakang Palestina. Wah, itu yang luar biasa itu. Juga saya sangat menyayangkan sekali ketika panitia penyelenggara itu mengundang semua capres dan cawapres, tapi ada yang nggak hadir. Tapi ya udahlah, nggak usah kita politisir, nggak usah kita ketarik-tarik kemana-mana. Yang penting ada yang mewakili. Dan ternyata yang mewakili ternyata oratornya juga sangat dahsyat, di atas rata-rata. Keren. Ya, keren sekali. Dan itu memang memang jago. Beliau memang jago ketika diberi di mana saja dia, kapan-kapan dia mau di tingkat RT dia akan menyesuaikan bahasa RT, di kecamatan di RW bahasa RW, kecamatan bahasa. Jadi dia menyesuaikan. Ketika dia di jutaan umat manusia di Monas, dia menjadi orator, menjadi singa panggung, macan panggung, bukan kaleng-kaleng. Berarti kan kemarin saya juga tunggu-tunggu itu pidato dari Bu Puan ya sebagai ketua DPR itu. Saya lihat juga kurang dahsyat ya, dan seperti yang solid. Harusnya kemarin ada yang mendampingi dari panitia, mendampingi supaya tidak diteriaki seperti yang terjadi ya. Ya itu sudah terlanjur ya. Jadi memang rakyat kita, bangsa Indonesia ini kan semuanya sekarang ini cerdas. Ya, cerdas, karena dari pinggiran sampai kota semuanya sekarang sudah cerdas, sudah bisa membaca keadaan yang sebenarnya. Karena dia sudah merasakan sekian tahun kan seperti ini. Dan ini kok ada perubahan yang sangat luar biasa, dia respon itu. Masyarakat tangkap itu. Betul sekali. Ya, tapi kalau kata Mas Dewo jangan ditarik-tarik, tapi saya tertarik ingin menarik, Mas. Nah, ini saya arahnya memang ke sana. Nah, ini bahasa teater. Ya, orang teater tuh memfokuskan panggung di stage. Ketika dia ada yang menarik, dia akan bergerak. Tergantung siapa yang narik ya. Itu namanya keaktoran. Nah, jadi kan solid. Jadi setahu saya kan MUI mengundang 3 pasang capres. Itu yang dipanggil itu kan Pak Anies Rashid Baswedan, kemudian Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar Pranowo. Tapi
di sini kita masyarakat menguji ya siapa yang punya narasi, siapa yang punya gagasan dan siapa yang punya nyali di sini dan keberpihakannya ke Ya. arah mana kan Dan masyarakat bisa menilai. jadi gini, kalau mungkin kita di pertigaan ya, kita ada beban masa lalu, itu pasti akan berhati-hati. Oke. Nah, Pak Anies ini kalau saya analisa, kemudian kita lihat apa kesantuan dia dalam menghadiri acara itu kan dia nggak ada beban di pundaknya, apa yang disampaikan itu los, jadi nggak ada beban apa-apa gitu loh. Kok nggak menawari teman kita minum minum sendiri. Ayo minum udah biar solid. Solid. tenang. Ini kurang ajar Mas. Betul, ya. Kurang ajar nih Mas. Jadi sebagai motornya tapi nggak menawari minum tuh ya. Itu kalau tamunya mungkin tidak saya, mungkin mereka akan nginjak kakinya lah. Berarti kurang solid. Solid. Menang. Oke. Sebentar Mas. Ya. Benerin dulu. Ini tak benerin dulu. Ya. Ini saking solidnya ini. Tema kita solid hari ini. Ya. Ini ada hal yang unik Mas. Hmm. Di akar rumput kemarin si Anies keluar di Monas terkait membela Palestina. Orang pendukung Anies sama pendukung Prabowo pada ribut ya. Ya benar. Ya. Pendukung Anies yang nggak suka sama Anies itu Prabowo sudah nyumbang kapal untuk Palestina tanpa keluar katanya. Wah ini kan aneh ini. Padahal Prabowo nyumbang itu kan kapasitas dia sebagai pejabat negara. Itu kan buat negara, betul. Kita harus belajar dari saudara-saudara kita di Muhammadiyah. Dia kan nyumbang berapa itu? Berapa miliar itu? 75 kalau nggak salah. Kemudian ada itu oligarki nyumbang 5 juta. Siapa itu? Saya ketinggalan itu. Itu 5 juta. Siapa itu? Ya 5 juta kan bagi saya kan nggak ada apa-apanya tuh ya, mau Tusuk kalah, gigi. kalah sama Muhammad. Iya. Kemudian saudara kita dari NU juga supportnya juga luar biasa. Cuman kita nggak tahu. Jadi sebenarnya ada kerjasama nih antara NU dan Muhammadiyah dan dengan teman-teman yang lain. Iya. Saling koordinasi. Menurut Mas Dewa nih, Ya. kira-kira oligarki nyumbang 5 juta tuh kenapa Mas? Ya kalau saya melihat kalau istilahnya itu ya mungkin dia nyumbang seperti itu kan untuk membentengi itu. Membenteng yang lainnya itu loh. Kita Bentengnya juga apa tuh nyumbang. buat beli semen aja dapat berapa? lima miliar itu paling juga buat pondasi aja udah Iya. habis. Tapi yang jelas banyaklah suara-suara sumbang bermunculan. Betul. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kan euforia bagaimana umat Islam bersatu. Iya. Nah, ketika umat Islam bersatu di Indonesia, ini agama-agama yang lain juga akan sejuk Oke. melihat itu, tenang gitu loh. Karena apa? Pasti semua akan terayomi semuanya. Jadi kalau ini ada 2024 nanti itu kita melihat, kita analisa terjadi perubahan, insya Allah dari Sabang sampai Merauke itu mereka akan bahagia semuanya. Amin. 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 Karena Iya. Amin aja dulu. Amin aja dulu. Nah, saya juga pengen nanti kalau pasangan Amin ini menjadi diberi amanah, Ya. nah, dia harus berani juga nyari lahan kosong Ya. di sebuah pulau terkecil seperti Nusa Kambangan. Nah, itu nanti dibikin penjara untuk para koruptor. Setuju. Ya, keren kan? Keren. Iya, Terus ya dikasih iya, kalau harus itu biar nggak ditengok oleh keluarga, nanti akan jerah. Dikasih Cuma kalau nyamuk malaria. hukuman mati agak nanti banyak pro kontra. pro kontra dengan HAM dan sebagainya. Tapi kalau disendirikan tadi, ya tidak memang harus dibikin jerah, dimiskinkan. Mereka dimiskinkan ya. Itu. Sudah kayak lo Iya, nanti tidak dikira jeng cerok gitu ya nanti. Saya jadi ingat Mas apa? di 2019 di Kridosono. Ya. Adik-adikku semua. Jangan mau ini oligarki kan.
Saya itu di ring, ternyata. saya di ring 1 itu. Lah itu saya di belakangnya nggak di ada depan. suplemeter itu. Saya anu itu keliling nyari. Saya kebetulan sama teman PKS waktu itu 2019 sama teman PKS saya terjun di bagian sampah. Iya. Saya nggak bawain sampah-sampah, bawa kantong itu sampah. Memang saya nggak di atas panggung saya. Saya di atas panggungnya waktu di Prabowo menyapa Jogja itu di Sasono Inggris saya di panggung. Tapi ketika di Kritosono saya memposisikan di bagian sampah. Karena apa? Itu sangat peka loh. Iya. Dulu ada puntung rokok sedikit di jalanannya di video dimunculkan. Iya, sama buzzer ya. Iya, jadi Masih ingat nih. dung tra. Seneng saya. Kembali lagi tadi. Iya, kembali lagi yang masalah. apa? Masalah ini, Mas. Apa? Bantuan tadi kan ada tuduhan yang ngamen itu loh. Ya, itu kan tuduhan yang sangat keji sebenarnya. Yang dilontarkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak bergerak tapi hanya berkuar-kuar saja. Ini banyak sekarang itu. Sekarang ini kan banyak oportunis membuat skoci. Mereka menyelamatkan diri supaya untuk 2024 mereka selamat itu. Tapi kan kebaca jejak digital tadi tidak akan hilang, tidak akan bisa dihapus. Betul. Apa yang disampaikan, apa yang pernah disampaikan pejabat itu akan diunggah suatu saat. Makanya kan kita harus hati-hati dengan jejak digital tadi. Betul. Ya, ada beberapa kelompok itu kan apa namanya ketika Pak Anies itu orasi, kemudian silaturahmi, kunjungan ke pondok-pondok, mereka itu kan sah Mas. Ya. Karena Mas Anies Rashid Baswedan ini selain dia aktivis, dulu demonstran, dia orator, dan dia dulu adalah di garda depan ketika membubarkan SDSB itu loh, judi ya zaman Pak Harto waktu itu. Dia di garda depan, jadi tidak kaleng-kaleng kalau dia sekarang maju itu. Ya dia sah toh Mas, wong dia namanya juga Muslim, ya dia kan harus silaturahmi ke saudara-saudara Muslim. Mungkin kalau Pak Mas Anies itu Hindu, mereka akan datang ke pura-pura. Kalau Mas Anies itu mungkin Katolik atau Kristen, dia ke gereja. Betul. Jadi itu tidak usah dipermasalahkan. Itu apa namanya, politik apa? Identitas. Jangan dibawa ke zaman purba lah. Jangan dibawa ke zaman purba. Jadi ya itu memang apa ya, silaturahmi itu bagi umat Islam itu penting. Contohnya kita mungkin apa nganggur ya, terus kita silaturahmi ke jenengan. Ternyata dia membutuhkan tenaga untuk pekerjaan di kantornya. Ini kan nyambung toh. Silaturahmi kan penting ya. Nah itu seperti itu. Jadi memang silaturahmi itu sangat penting sekali. Dan itu harus dijaga, wajib ya. Tadi kalau Pak Imin keliling ke mana, pondok-pondok ngajak Pak Anies itu sah. Nah nanti suatu saat mungkin ada yang non Muslim juga menjalankan itu nggak apa-apa. Dan sekarang sudah banyak bermunculan apa testimoni-testimoni itu, kebaikan-kebaikan ceramah itu muncul semua sekarang. Dulu kan di pick up, ditutup gitu ya, ditutup oleh buzzer itu toh, dibombardir dengan apa framing dia itu kuat di ini ngeri nanti DKI jadi Syria, jadi DKI pada di taman surga. Iya. Sekarang para buzzer malah sibuk cakaran sendiri. Iya. Jadi berantem. Cakar-cakaran sendiri, berantem cari makam sendiri. Itulah buzzer. Jadi kepada Bapak dan Ibu semuanya, jangan sampai anak-anak kalian jadi buzzer. Buzzer RP. Buzzer RP. Iya, termasuk kalau jadi budayawan ya jangan jadi budayawan sekaligus buzzer. Ada ya? Ada. Di Jogja ada, Mas? Wah, banyak ya? Kuntat. Cuman kalau temennya Mas Dewo tuh ada yang pekok juga. Ada situasi kondisi ada satu cerita. Ada satu itu ada kawan saya. Itu hampir meninggal ya. Iya hampir meninggal. Kemudian hampir meninggal dia, hampir meninggal sakit gitu loh. Meninggal apa mati Mas? hampir meninggal. Dia orangnya keras. Padrun, ngatain gini, ngata-ngatain. Ya, kita solidaritas, berkiliran. Solid lah ya. Bantulah. Sekarang begitu dia sehat, kembali lagi.
Jadi kadang itu bagaimana bisa seperti itu, saya juga kadang prihatin sekali gitu loh. Ya mungkin waktu di kampus ya memang dia kurang bahagia, tidak bisa mencari celah untuk mendapatkan satu pekerjaan dirinya itu, sehingga larinya ya hanya memaki orang lain, tidak introspeksi dengan dirinya sendiri. Berarti masuk buzzer juga itu kategori ya? Buzzer tapi ya kelasnya cuma kelas nganu, Kelas pokok. kelas kali tadi pinggiran tadi. Berarti buzzernya nggak solid. Memang buzzer itu nggak solid karena solid, mereka ya. kan yang tujuan utamanya kan ini Duit. cuan, not uang, duit. Berarti kalian nggak solid tapi duit. Duit. Itu jadi apa ya? Mencari uang dengan cara mencaci maki dan berperan sebagai londo ireng mungkin kalau dulu ya, lebih berpihak kepada Lebih sadis. Ya lebih sadis, dan menurut saya orang-orang itu yang setan terkutuk namanya. Setan terkutuk gitu loh. Karena apa? Dia itu londo, dia melawan bangsanya sendiri. Ya dia harus melihat yang realita di masyarakat, apa yang rakyat sampaikan, dan rakyat sudah seperti tsunami atau sambutannya kalau Pak Anies kemana-mana seperti masanya sudah nggak pakai itu loh, nggak pakai amplop, nggak pakai kaos, nggak pakai artis, nggak ada artis loh. Bayangkan kalau Pak Anies tuh setiap kelilingnya bawa Soneta Group gitu. Iya, bangkrut. Uangnya yang bayar siapa? Oligarki lagi. Oligarki. Nggak ada oligarki di Pak Anies. Adanya didampingi oleh relawan sama. Dan Pak Anies juga ini kan salah satu orang yang miskin ya. Maksudnya di antara cawapres dari calon paling termiskin kan Pak Anies. Rumah aja masih ngontrak. Dan hebatnya Pak Anies itu, ini yang mungkin teman-teman tidak ada yang belum tahu. Rumah orang-orang kaya di Jakarta itu hampir 99% itu dipagari semua. Itu dipagari. Karena apa? Takut kalau ada maling dan sebagainya. Rumah Pak Anies nggak ada pagarnya kok. Jadi kalau malingnya masuk aja seperti tamu, jadi nggak ada pagarnya. Ala-ala Jawa juga ya. Dan dia itu juga ini kan dianalisa, dia di rumahnya itu ada pohon sawu, itu kecik sawu, tahu kalau di rumah depan Ningrat itu banyak, di Jogja itu banyak itu pohon kecik sawu itu. Itu kan dari zaman Pangeran Diponegoro itu sebagai pertanda bahwa kalau yang rumahnya ditanami kecik sawu itu adalah bukan pengkhianat. Untuk membedakan pengikut Pangeran Diponegoro sama yang pengkhianat londo ireng tadi loh. Ilmu ini. Jadi Pak itu nanam sawu itu, dia menunjukkan saya bukan pengkhianat. Pantesan di Solo kok nggak tumbuh ya sawu ya? Karena saya belum pernah lihat di rumah Solo ada pohon sawu. Berarti bukan followernya di Diponegoro ini ya? Followernya siapa dong? Larimu terlalu jauh. Jadi kalau masalah sejarah atau masalah ilmu tidak ada duanya beliau. Sampai terpikir dia ke tempat Bung Hatta itu loh. Artinya kan dia betul-betul menghargai semua pahlawan. Dia memperjuangkan wong cilik, dia memperjuangkan rakyat betul-betul, ya kan. Totalitas totalnya tidak bukan kaleng-kaleng, dan bukan semacam itu pencitraan ya. Nggak bisa, sangat natural sekali setiap yang dia lakukan. Dan kalau saya lihat ya, orang yang berilmu, orang yang berwibawa, orang yang berkarisma itu mau didandani jadi pakai sapu atau masuk ke gorong-gorong itu nggak cocok kan? Nggak bisa dia. Karena pemimpin kan berkarisma, berwibawa, berwawasan. Jadi ngapain didandanin tukang tambal ban? Dia kan pernah tuh dorong bakso, megang sapu. Itu kan biar apa? Masa serendah itu gitu? Bukan berarti tukang bakso atau tukang sapu tuh hina, bukan ke situ maksudnya. Tapi ya namanya leader itu kan ya pemegang komando, dan dia pakai pulpen aja untuk kebijakan gitu. Karena
kalau kita bicara tentang Pak Anies itu ya, Ya. itu nggak ada habisnya, sampai subuh aja masih ada terus dia. Karena memang perjalanannya itu memang dia digembleng di jalanan, di kampus, dan waktu masih remaja juga dia terpilih juga di acara apa itu, yang acara Jogja, TVRI Jogja itu, Suara Merdeka atau apa itu namanya, itu teman-teman di Jogja itu. Jadi kumpulan anak-anak pandai itu yang bisa Tanah Merdeka itu mewawancari tokoh-tokoh nasional. Sudah terbaca. Jadi memang apa ya, Bibit unggul ya. bibitnya itu sudah jelas. Ada Kakeknya SD, pahlawan ya. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu di Lata itu nggak ada yang meleset. Ijazahnya asli berarti. Ijazahnya asli, nggak bermasalah. Kemudian dari saudara kakeknya juga pahlawan, Gus Iya. Imin juga cucu pendirian. Wah, pokoknya dah komplit nih. Ini menurut Jelas. saya paket komplit. Jelas ininya ya, apa? Silsilahnya. Silsilahnya. Kalau orang Jawa silsilahnya. Nasabnya jelas, kan garis keturunan jelas, cara berpikir dan bertindaknya juga tepat dan akurat ya. Iya. Dan kan kalau dilihat memang kata Mas Dewo tadi benar, Pak Anies ini tangguh. Bisa dilihat ketika dituduh politik identitas ya, sekarang capek sendiri kan. Capek. Jadi dituduh kehabisan. intoleran. Itu nggak buzzer-buzzer terbukti. itu akhirnya kan berantem sendiri-sendiri. Iya. Iya kan? Sampai dia ngumpulin buzzer-buzzer ini, kalau hari ini pemilu dilaksanakan hari ini pemenangnya adalah Anies Baswedan. Dan kita akan mati kelaparan. Iya, betul. Ya lontar-lontar ireng itu tadi. Ya. Jadi memang ya sudah saatnya lah bangsa ini dipegang oleh orang-orang yang berintegritas, Betul. kemudian punya intelektual yang tinggi, bukan karbitan, Ya. bukan sesaat. Karbitan gimana Masnya? Ya artinya kan dia muncul tiba-tiba saja gitu. Tidak melalui proses yang sangat panjang, gembleng, bangkit lagi, gembleng, bangkit lagi. Tiba-tiba Ya, jadi tiba-tiba muncul langsung jadi ketum partai itu Masnya. Ini yang harus kita Hindari ya. hindari. Iya, betul. Berkompetisi dengan yang kalau itu nanti model seperti itu kan kasihan mungkin anak-anak yang di desa yang cerdas, pinter, tidak ada kesempatan. Iya. Dia akan menjadi orang-orang desa seperti itu. Iya, masa Tapi kalau masa pendidikan tinggi yang dijalani oleh saudara-saudara kita yang lain kalah saya dengan sebenarnya track record yang masa kita jualan martabak aja cukuplah untuk jadi wapres kan gitu. Iya nggak Mas? Perasaan kita ini bahas Palestina kalau iya. terlalu lebar gitu. Ini terlalu loncatnya ke sana ya. Jadi ya? kembali lagi ke Palestina ya. Nanti Di Palestina Iya. nggak ada martabak soalnya. ya, ada sana. Apa ya? Namanya bukan martabak sana, apa yang di Roti Maryam. Bukan, apa yang kebab. Oh Kebab ya. Turki itu mah. Di Turki. Kebab di Turki ya. Di Palestina nggak ada ya. nggak ada martabak. Makobar kayak. Markobar ada. Martabaknya berkobar. Kembali lagi ke tadi masalah Ya. Palestina. Ya. Balik ke Palestina. Enggak, ini Mas, sorry Ya. Mas Tekat. Ini kan 3 cawapres ini kan di capres ya, 3 capres kan diundang. 2 orang yang nggak datang. Nah, menurut pandangan Mas Dewo ini kenapa nih 2 orang yang nggak berani datang nih? Ya, saya positif saja. Mungkin karena Ambeien. beliau berdua ini toh, Kan itu berdiri nggak duduk. Jangan. Oh iya. beliau berdua mungkin ada kesibukan, ada jadwal yang sama. Yang penting kita positif saja. Ya. Artinya sudah jangan ditarik-tarik ke arah ranah tadi atau politik. Yang penting sudah ada yang hadir mewakili. Gitu. Rakyat sudah membaca. Sudah merepresentasi. Nah, itu. Kemudian dunia sudah mengakui kehebatan dari Pak Anies kemarin dalam orasinya. Dia ketika pidato untuk tanah air, untuk Palestina di Monas, dia menggunakan 2 bahasa. Pertama bahasa Indonesia, dan yang terakhir menggunakan bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya semua stasiun TV dunia itu yang mereka kemarin hadir untuk meliput itu tersampaikan. Saya tidak membayangkan kalau yang orasi bukan Pak Anies itu loh. Awe. Mungkin akan
father ya. Please invest. I'm happy itu ya. itu kemarin pidatonya nggak pakai teks. Nggak pakai Nggak pakai teks, teks. nggak pakai teks. Pak Anies itu jarang pakai teks. Dan luar biasanya kemarin saya kan menganalisa ya. Anak teater itu sukanya menganalisa. Jadi saya menganalisa itu kok dia kerjasamanya dengan Bu Ferry, istrinya itu. Bu Ferry itu dijadikan meja loh kemarin, karena dia membawa teksnya gini loh. Artinya di situ sudah terprogram loh. Jadi Pak Anies kadang ngelihat itu loh. Kan kalau itu kan nggak ada mejanya. Bu Ferry yang megang kemarin. Kayak prompter aja ya. Iya, dia hanya untuk supaya tidak lepas dari konteks tuh. Tetapi dia nggak pakai teks. Itu hanya untuk panduan saja. Dan ketika dia berbicara di podium di depan jutaan manusia, wah sudah kayak di atas pemimpin dunia rata-rata. Itu mungkin pemimpin dunia macam mungkin belum tentu bisa seperti itu. Anda bisa bayangkan dia ditanya oleh PBB dalam waktu 2 menit langsung di ACC usulannya itu. Itu kan sangat dahsyat itu. Nah, luar biasa itu loh, dalam waktu 2 menit mendapatkan langsung diterima usulannya itu. Kita bisa bayangkan seorang Anies Baswedan itu belum jadi presiden. Belum besok Masih gubernur itu ya. Nah, apalagi besok kalau dia diberi amanah tahun 2024. Insya Allah lah. Amin. Kita menjadi negara superpower, menjadi negara yang berwibawa di mata dunia, tidak hanya di Asia loh. Amin. Iya, kalau teman-teman nanti pengen berdiskusi boleh komen lah di bawah ya. Atau mau diskusi langsung ketemu sama Mas Dewo boleh juga ya Mas. Boleh datang. di sini di Kopi Cinta Mas ya. Iya, ngobrol-ngobrol. Ngobrol santai aja. Jadi yang penting gini, teman-teman itu jangan apatis. Oke, kalau Anda tidak suka dengan Palestina, ya udah nggak usah komen yang macam-macam. Jadi saya kan tadi caranya orang kan berbeda-beda untuk menyampaikan, untuk berjuang. Kalau kita nggak punya uang, mungkin kita dengan doa. Kemudian Facebook kita, IG kita, media sosial kita kan hajar aja setiap hari. Itu sudah luar biasa. Ya sampaikan, mungkin lewat TikTok, lewat snack, lewat apalah, hajar terus. Saya itu kalau informasikan mungkin sehari bisa lebih dari minum obat 25 kali saya share. Iya, sudah bahagia kita. Karena apa? Ya itu kebahagiaan kita itu tidak dari mungkin tidak bisa diukur dengan uang. Menyampaikan itu aja sudah senang gitu loh. Dibaca orang banyak. Kalau kamu nggak suka ya nggak usah dikomentari, cukup dibaca saja kan gitu. Jadi ya clear, media sosial satu clear, nggak ada londo ireng nggak ada. Kalau ada londo ireng yang komen kadang sinis, kadang satir, saya jawab gini, salam untuk keluarga, sama gitu. Jadi cair gitu kan. Kita nggak usah emosi. Berarti itu kodenya dari Mas Dewo. Iya. Kalau udah dikasih salam untuk keluarga, udah cair. Tapi saya pernah kena ini masalah gara-gara itu. Karena ada ibu-ibu itu, Nah, maksud saya juga itu maksudnya baik tadi loh. Salam untuk keluarga, salam untuk keluarga dan salam sehat selalu. Terus akhirnya jawab suaminya, ngapain kamu urusin kesehatan istri saya, bilang gitu. Terus saya kan nggak berani saya nggak bilang salam sehat selalu, cuma salam untuk keluarga gitu aja. Tapi sehat selalu nggak saya sertakan gitu. Waduh, itu orang dari peradaban tahun berapa? Iya, saya dimaki-maki, dimarahin nih loh, wah ada keliru. Saya salahnya di mana? Kan saya bilang salam sehat selalu. Ngapain kamu ngurus kesehatan istri? Ternyata yang balas suaminya gitu. Nah, ini yang harus hati-hati. Parah ini. Itu orang dari peradaban tahun berapa ya? Kembali lagi ke masalah Palestina lagi ya. Jadi dengan adanya kejadian seperti ini, akhirnya kan semuanya bergerak dan menjadi kompak seperti saudara yang merasakan saudara kita yang dari jauh dianiaya dan sangat sadis itu
sangat sadis. Dan yang lebih hati-hati lagi adalah propaganda dari Zionis. Mereka kan merangkai video, bikin video seolah-olah Zionis dibom dar supaya kita untuk mempublikasikan juga. Padahal itu kan hanya gambaran diedit dan sebagainya. Nah, itu lebih hati-hati ketika mau nge-share Difilter itu, ya difilter. Jangan sampai terjebak. Kita fokus tetap untuk bela Palestina. Jadi teman-teman kalau mau share diverifikasi dulu, ya. dipastikan ini editan atau hoax daripada blunder malu ya kan? Ya. Gitu. Verifikasi, pastikan ke siapa? Hah? Kan misal video-video itu kan sudah beredar luas itu. Iya. Dipastikan ke siapa? Kan bisa Ke dicek. Zionis. Zionis ini mas, video asli atau enggak ini gitu ya? Ya itu bisa dicek itu di Google. Bisa dicek ini apa video. Biasanya aslinya ada dari teman-teman yang pro Palestina itu memberitahukan jangan di-share itu hoax gitu loh, propaganda. Tapi kalau video-video yang ini produk-produk dari Zionis itu ini itu memang benar ya. Wah, itu iya, perlu itu. di-share. Kalau Tapi kalau saya lihat produk-produk Israel itu ternyata saya banyak pakai itu. oh ya, Ya tapi sekarang saya udah pindah. oke. Iya. Oh ya, itu sempet ini Mas. Ada orang bilang Saya berpikir dulu boykot itu nggak ngaruh katanya. Sempat ada orang yang underestimate. banyak yang bilang situ karena mereka kan pro Israel, Iya, nggak iya. ngaruh. Iya, Dia katanya. orang-orang yang pro Israel propaganda itu nyerang terus dia supaya apa? Supaya kita kalah gitu loh. Dan buktinya itu drop, Sahamnya ya. sahamnya drop, drop, Iya. sahamnya drop dan banyak buktinya sudah di negara-negara mana sampai ada itu yang ada gambarnya badut itu. Makanan staf saji itu gambar badut pakai McD. kuning-kuning apa itu langsung McD. ditutupi bendera Palestina tuh, ya. Oh. Itu keren tuh, keren tuh. Nah, di kita kan nggak ada yang berani gitu. Iya. Di luar negeri lebih brutal, lebih Iya. ekstrim, lebih underground. Iya, betul. Lebih metal. Iya betul. Aku suka kalau nonton gitu-gitu rock and roll gitu. Ya. Iya, terus apa selain McD itu apa lagi banyak ya Coca-Cola. Banyak apa Starbucks itu. Starbucks. Nah ini kita bicara mas Starbucks. Waktu ini kan saya berapa kali acara apa itu Palestina tuh di titik nol saya kan hadir terus. Yang terakhir kemarin saya memang bikin kopi susu itu plek dan memang saya setting seperti itu. Kemasan, Jadi packaging ya? aku beli Starbucks asli, aku cicipin, ya udah kadarnya sama plek. Langsung aku hari itu juga sore setelah keliling muter Jogja pagi-pagi itu aku langsung endingnya di titik nol. Semuanya sudah wow rasi semua. Aku langsung nih bukan Starbucks nih, gantinya Starbucks nih. Wah keren diminum ini, minum wah banyak yang respon positif malah. Wah pada yang lihat kan itu. Di spill dong, kopi apa ya? Iya, artinya banyak lah kopi, nggak banyak. Semua di Indonesia itu ada berapa ribu kopi ya. Dari Aceh, Sumatera berapa kopi, Aceh berapa, Kalimantan, Temanggung, Jawa Tengah, Jakarta, Papua semuanya ada kopi. Tapi Solo nggak ada kopi. Nah itu, tapi kopi ada kopi, tapi itu juru masak. Hah? Kopi saset. Kopi ya. Oh iya, kopi martabak apa cili pari. Tuh. Ya caranya kan bermacam-macam dari teman-teman tuh, bebas lah mereka untuk melakukan boykot ya dengan caranya. Dan kalau orang kita makan aja boykot dan sebagainya, udah kamu nggak usah nggak apa-apa, yang penting nggak usah nyanyi gitu. Iya. Iya kan, support teman-teman yang lainnya. Lebih ke kemana kita berpihak kan gitu kan. Betul sekali. Ketika nanti diminta Ya itu harus jelas, keberpihakan harus perlu. Ya. Ya karena sebagai jangan ngambang, jangan oportunis abu-abu gitu. Harus tegas itu. Saya itu kalau mendukung Pak Anies harus tegas, total gitu loh. Betul. Udah nggak usah takut nanti rezekinya ketutup, nggak ada rezeki tutup. Tuhan itu sudah bagi rezeki. Iya. Jadi jangan khawatir, nanti kayak soalnya kerja dipecat. Nah itu kalau yang seperti itu yang memang harus hati-hati. Kalau yang manusia merdeka seperti saya itu bebas, kita mau nyanyi apa saja, kita nggak terikat oleh siapapun. Iya. Merdeka. Tapi Jadi, jujur mas, jujur nih mas. Mas Dewo dukung totalitas Mas Anies itu ada PT-nya nggak? Nah, jadi gini, Mas.
banyak teman-teman saya itu yang kuwi ngopo toh, kamu itu ngapain setiap hari nyopo ngapus mau Anies terus hampir 20 sampai 30 sampai berapa tuh, karena dari situlah saya itu senang gitu loh. Saya kan gak hidup dari politik, Iya. nyari uangnya kan dari politik. Saya kan wira swasta, jualan sendal. Kalau saya bekerja ya dapat uang, kalau saya diem ya nggak dapat uang kan gitu toh. Iya. Jadi apa ya istilahnya, kawan kita yang manusia merdeka itu yang bikin kelas merdeka itu masa baru. Saya Didu. Nah, saya itu jadilah manusia merdeka. Kita tidak terikat oleh siapapun. Jadi ngomong apa, kita tetap merdeka. Ya. Yang penting dengan cara tidak jangan sarah, jangan sebar kebencian. Jadi berita-berita yang kita sampaikan, yang kita sampaikan ya berita-berita yang real nyata di lapangan. Bukan jadi memang total mendukung Pak Anies, memang total. Memang karena memang keinginan dan kebetulan kan kawan aktivis, kawan zaman di Jogja, dan mereka sudah memang teruji, memang demonstran, aktivis, penggerak. Artinya kan memang Mas Dewo ini Murni, panggilan hati. Panggilan hati. Banyak kok yang dewa-dewa yang lain yang seperti saya lebih dahsyat dari saya banyak. Cuma kan nggak terekspos gitu loh. Mereka ada yang kalau itu yang seperti acara yang kemarin itu yang dihadiri sekian juta, yang acara pasti di Monas itu. Iya. Begitu selesai acara, tidak ada satupun puntung rokok, minuman kemasan itu jatuh, bersih sih. Itu kan yang luar biasa ini loh. Itu dicatat oleh sejarah. Iya. Setiap ada gerakan selalu tertib. Dulu 212 juga tertib. Gerakan umat Islam. Di frame 212 ini kaum radikal, radikal ndasmu. Hasil kalau mau TTW radikal, radikal. Karena nggak mendukung pemerintah. Ya radikal, radinakal. Dia nggak introspeksi, kalau dia itu lebih radikal gitu. Iya, betul. Iya, kita sering komplek itu kan radikal loh. Iya. Komplek perumahan maksud saya. Lah ya, Ustadz Abdul Somad ceramahnya lucu dibilang radikal. Ayo tuh. Dan yang menilai itu bukan yang menilai itu bukan orang yang harus menilai itu loh. Iya. Tadi seperti itu. Iya, Felix Yao ceramahnya ramah juga dibilang radikal. HTI. Kita nggak ceramah juga dibilang radikal. Kalau saya memang tokoh HTI, gitu ya. Himpunan Teater Indonesia. Boleh. Iya. Katanya. Saya sudah mau cut itu tadi kan. Himpunan Teater Indonesia, saya ikut. Di Jogja itu, Mas. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada ya. Jadi ya kita kembali lagi, banyak kok relawan-relawan itu yang ikhlas tuh. Iya. Ya kalau Pak Anies kan kalau mau dapat uang ya kalau mau dapat uang jangan ikut Pak Anies tuh. Iya. Ya karena Pak Anies nggak punya uang. Ya, betul. Dia cuma punya ilmu, punya kasih sayang, punya cinta, gagasan. punya gagasan, punya program. Nah itu. Dan punya ini independensi. Ya, Keberanian dia. ya kan banyak yang meragukan katanya bonekahnya ini, bonekahnya itu. Tapi faktanya reklamasi ya selesai juga, ya kan? Anda bisa bayangkan loh tuh reklamasi itu kalau Pak Anies nggak nyetop akan jadi apa Jakarta Utara. Betul. Ya, sekarang kan di daerah situ akan sudah dibangun Museum Nabi Muhammad. Mbak Puan aja acungi jempol tuh programnya Pak Anies. Karena bagus itu. Artinya itu dipakai untuk bangsanya sendiri gitu. Jadi yang menikmati bukan orang lain. Nah, kalau itu jadi ya kita nggak bisa ke sana aja, kita susah kok. Kita waktu kita di Jakarta itu mau masuk ke daerah reklamasi aja dilarang, nggak boleh masuk kita. Padahal di ada teman kita, saudara kita yang mau mesang bendera waktu 17 Agustus kan dilarang juga itu. Ini gimana sih ini kok jadi seperti ini? Ini kadang kita itu sakit gigi kalau ngeliat kayak gitu. Sakit gigi minum dulu Mas. biar solid. Waduh, ini namanya wedang seruni ini. Ya. Jadi cuma wedang serai.
Seri aja. Jadi seri itu sama jeruk aja. Tadi seger. Seri sama namanya. jeruk aja seru nih ya. Itu khas apa di Jogja, minuman Jogja. Kalau di Palestina nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin kan orang Indonesia yang di Palestina mungkin bikin ya. Kangen dengan tanah airnya bikin seperti itu. Tapi serai hidup nggak di Palestina ya? Kenapa? Serai hidup nggak di Palestina? Ditanam di Palestina hidup ya. Hidup ya. Ya, ini serai itu banyak ditemuin di daerah-daerah seperti di pinggiran-pinggiran pantai itu banyak juga. Hidup ya. Apa ya yang nggak hidup di Indonesia itu? Tongkat dilempar rata jadi tanaman ya. Iya. Sampai betul. Kus Plus bikin lagu tuh. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya, tapi rakyatnya air aja beli, Nah, ini Semua beli. semua beli. itu dan hampir semuanya produknya produk-produk luar itu. Iya. Makanya kan itu harus dikembalikan lagi kepada apa, kejayaan Indonesia. Yang berani kira-kira siapa dari 3 capres itu? Kalau dari 3 capres tadi ya, ya mungkin kalau Mas Adi itu nanyanya ke saya ya jawabannya saya pasti sudah bisa ditebak. Pak Anies kan, gitu. Karena saya kan karena saya kan apa ya support Pak Anies Ya. supportnya karena tadi loh dia nggak punya apa-apa Iya, betul. dan satu-satunya capres yang miskin, rumah aja ngontrak. Anda bisa bayangkan ya, seorang gubernur rumahnya aja masih apa itu namanya nyicil, bukan Nyicil, kontrak, nyicil ya. Dan yang luar biasa sekali kan di Jakarta masih ada pendopo itu. Dia Iya, masih benar. mempertahankan rumah pendopo zaman dulu. Keren loh. Tahun berapa itu, mungkin 100 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, itu dibeli di daerah mana gitu. Ya itulah Pak Anies, kalau dikorek tuh Pak Anies tuh wah sangat banyak lah. Makanya dia itu kan berani ya, tidak takut dengan siapapun ya. Artinya kebenarannya itu dia selalu berani karena benar. Membela betul, bukan lamis itu ya, bukan apa pencitraan. Jadi memang betul-betul dia pejuang rakyat kecil, pejuang rakyat, membela betul. Ada kebakaran dia datang selesaikan dan dibangun kembali. Kemudian apa namanya, izin-izin tempat ibadah yang dulu susah dulu sebelumnya, dengan beliau hanya dipertemukan selesai. Kemudian ada apa itu untuk rel kereta untuk kereta api, itu yang jembatan untuk buat kereta api itu, jalur kereta api. Ada salah satu tokoh yang nggak mau tanahnya dilepaskan, Pak Anies datang sendiri, hari itu juga selesai. Karena apa? Bahasanya itu betul-betul bahasa yang menyejukkan, nggak hantam kromo. Ini kalau tidak pergi saya bulldozer. Ini siapa itu? Iya. Itu siapa itu? Itu Lagi menurut sakit, saya, lagi sakit iya. itu. Menurut saya itu bukan bahasa pejabat, Macam-macam. itu bahasa Ini preman. sudah tahankan bertahun-tahun kesempatan ini. Kalau katanya saya bulldozer. Lagi sakit Jadi, beliau. Sekarang Iya, lagi harus sakit. banyak- iya, kita harus banyak belajar. Toto kromo, sopan santun, intelektual, budi pekerti, dan semuanya harus dengan Pak Anies. Bahkan hari ini berita di mana-mana tuh JIS pelatih timnas Brazil memuji-muji JIS sampai geleng-geleng Hampir kepala. semuanya. Jadi ini kan nih, politik dicampur olahraga. Jadi nggak akan ketemu gitu. Politik campur olahraga, akhirnya kan tetap yang menang politik gitu loh. Iya, kayak kemarin tiba-tiba cuman mau ganti rumput aja, wartawan begitu banyak, sampai apa Menteri PUPR ngurusin rumput ngapain gitu loh. Saking nggak ada kerjaan atau apa itu kan. Sampai sebegitunya. Nah, hari ini dunia membuktikan. Semua, dan yang bicara itu bukan sembarangan, Iya. ya tokoh-tokoh bola, Iya. pemain di dalamnya tahu. Dia sudah keliling dunia ke stadion mana yang dia singgahi, pasti dia punya cerita sendiri itu. Nggak Begitu cuma- melihat begitu melihat JIS dia kaget itu. Iya. Nah, tapi juga di Gelora Bung Tomo itu juga Bung Karno. besok yang dipakai itu pembukaan di Surabaya. Oh, Gelora Bung Tomo kan. Itu juga apa namanya menarik wisatawan juga, karena di situ kan di tengah-tengah sawah itu. Dan jarang di luar negeri stadion yang seperti itu. Jadi kalau banyak yang ke arah JIS itu karena memang dia keliling dunia itu, paham tentang stadion.
Bukan keliling-keliling tiap weekend lari pagi itu bukan ya? bukan Beda ya. ya. Itu Jadi Zelensky itu. kalau ini tidak dicampur dengan politik ya Iya. pasti JIS menjadi tempat pembukaan. Betul. Tapi karena dicampur dengan politik dan sedang berkuasa ya otomatis akan seperti itulah. Termasuk Formula E ya. Kita malah nggak dapat nih 2024. Nggak Formula- dapat jatah ini balapan di Jakarta. Ya mungkin karena dia belajar dengan yang kemarin-kemarin kan mungkin karena kan Kan dipolitisir ya, ya. beritanya viral, kemudian banyak ya kan di beritanya kan media dunia kan juga ada di Indonesia kan, Iya. jadi mereka tahu. Dan orang-orang kita itu kan senang kalau diwawancari sama media asing, jadi polos untuk menjawabnya itu apa adanya itu. Iya. Jadi ya terbuka sekali itu. Dia ketika ditanya tentang JIS dia akan cerita sebenarnya itu, tidak ditutupi, kecuali kalau yang diwawancara adalah mungkin pejabat atau mereka akan beda gitu Iya. dengan orang rakyat biasa yang ada di sekitar situ gitu. Karena tadi loh ketika nanti JIS itu dipakai yang akan naik Pak Anies, dia ada berpikiran sekudan seperti itu. Iya. Jadi ya sudah tidak bagus, mending lebih baik ya seperti tadi dilaksanakan, ya udahlah ikutin mereka gitu. Tapi kan sejarah yang akan membuktikan, kemudian orang-orang yang datang ke sini yang akan membuktikan semuanya. Ya. Dahsyat loh ya kan, stadion semegah itu diakui 5 besar dunia tuh, Iya. ya kan? Ya. Yang bangun orang kita arsitek sendiri. Artinya apa? Artinya teman-teman yang sekarang berada di arsitek itu bangga gitu loh. Oh, aku masih punya apa masa depan. Artinya apa? Arsitek kita masih digunakan. Ya. Tukang-tukang yang bangun itu juga bangga. Bangga ya, dia Tukangnya, akan iya, tukangnya nggak impor dari Cina dia, loh. enggak, Asli Indonesia. enggak. Dia setiap dinding itu dibangun, dia video ini loh, aku sedang bangun. Iya. Bawa semen, temannya video. Jadi semuanya memviralkan. Iya. Dan Ikut, hasilnya ya luar biasa. betul. Ikut bangga. Itulah apa namanya. Dan harusnya kan Indonesia pemerintah juga harus bangga harusnya. Iya. Kalau nggak pekok sih. Iya. Hmm. Itu bangga kalau yang gunting pita tuh itu, kalau yang ditanya ya enggak tahu, tanya saya. Ya pokoknya asal kita jadi oposisi atau tidak pro dengan pemerintah itu akan selalu disupport. Bukan, kalau kita Saya tidak itu- pro akan dikebiri kan. Oh, kalau oposisi dari Iya. pemerintah dikebiri. Oh, iya, betul. Kalau kita pro sama pemerintah disupport habis. Support habis, bahkan Kayak kita harus pro pemerintah deh biar channelnya disupport habis. mending enggak. Mending enggak. Nanti tidak bisa jadi manusia merdeka loh. Saya jadi manusia merdeka itu setiap pilpres 2014, 2019, 2024 ini. Insya Allah jadi manusia merdeka terus. Jadi tidak ambil pusing lah dengan teman-teman sesama seniman tuh. Iya. Lo gua Iya, lo macam-macam lo gua beli ya. Iya. Oke. Seneng, iya. Jadi kembali lagi ke masalah Palestina tadi. Palestina. Yang penting kita terus support dengan cara kita masing-masing. Kita pinter IT ya gunakan seperti IT Anda. Kemudian Anda punya dana ya sumbanglah. Punya apa, kemudian usaha apa. Ya, banyak dengan cara untuk mensupport saudara di Palestina. Betul, betul, betul. Mungkin itu dulu Ya. diskusi kita. Ya. Nah, lain kali kita sambung lagi. Terima kasih Mas Dewo. Oke, ya terima kasih Mas. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke, sobat MB Club, jangan lupa untuk follow, bukan follow ya, untuk subscribe, like, komen, dan share channel kita, dan distribusikan channel kita kemana-mana biar kita bisa saling mencerdaskan. Benar nggak Mas? Ya. Ya, oke. Oke. Oke, jumpa lagi. Dadah.